Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya pada kesempatan hari ini mau menyampaikan tentang prinsip menunda hamil dulu semasa pandemi COVID-19 ini. Ya, makanya kita harus berusaha keras untuk kalau bisa jangan hamil dulu. Ya, kenapa kita ini perlu menunda hamil dulu? Karena saya katakan bahwa hamil muda itu adalah sangat rawan. Hamil muda itu sangat rawan. Ya, saya bisa cerita satu persatu seperti apa, tetapi sebelum saya cerita tentang kerawanan seperti apa hamil muda, saya akan sampaikan tentang sebetulnya bagaimana orang itu bisa hamil ya. Jadi prosesnya seperti apa. Gambar di mana ada calon-calon bibit dari suami yang namanya sperma. Dia masuk ke dalam lorong dari leher rahimnya perempuan itu, berjuta-juta sperma masuk ke sana dan dia akan jalan dengan cepatnya, ya. Dan sperma yang bagus dialah yang akan sampai kepada telur. Spermanya minimal 20 juta per cc, tapi telurnya cuma satu. Sehingga sering orang mengatakan we are the winner, kita adalah pemenang. Karena apa? Dari 20 juta itu hanya satu yang jadi, dan jadilah Bapak Ibu sekalian, saudara semua. Sehingga kita lahir di dunia itu sebenarnya pemenang. Ya, jadi kalau ada orang loyo-loyo, tidak mau kerja, malas, itu bukan fitrahnya sebetulnya. Karena apa? Kita itu pemenang, mesti semangat, mesti hebat, ya, mesti menang. Itu. Karena kita adalah satu di antara 20 juta. Nah, oleh karena itu telur yang ada juga harus kualitasnya bagus, sperma yang ada kualitasnya juga harus bagus. Ini kalau kita lihat di gambar, ini telurnya satu, diserbu oleh 20 juta sperma per setiap cc-nya. Dan ini gambar ini adalah menunjukkan bahwa hanya satu sperma akhirnya yang akan masuk ke dalam telur itu. Dan Tuhan maha luar biasa, maha pencipta, maha pengatur. Kalau satu sudah masuk, maka yang lainnya itu sudah tidak mengganggu-ganggu lagi. Ya, tidak seperti orang pilihan kepala daerah itu. Kalau satu jadi lainnya ngerecok ya. Tapi kalau sperma dan telur itu luar biasa. Dia hidup di dalam sistem keesaan ilahi yang sungguh menakjubkan. Akhirnya jadilah kita, ya, jadilah kita. Ini saya tayangkan gambar ini, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa betapa prosesnya cepat sekali organ kita dibentuk. Kalau itu ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, itu adalah artinya minggu. Bapak Ibu bisa lihat, saudara-saudara bisa lihat di angka 8. Angka 8 itu kan sudah lengkap sekali itu organnya, kepala, pundak, lutut, kaki, semua sudah ada itu. Dan itulah namanya periode fetus, namanya periode sudah fetus, sudah calon janin, bukan lagi embrio. Dan itu ternyata terjadi hanya dalam waktu singkat, hanya 8 minggu, artinya 8 kali 7 hari, dihitung dari menstruasi terakhir. Jadi kalau perempuan merasa telat, ibu-ibu merasa telat, baru telat sebulan, ternyata sudah luar biasa. Janin sudah jadi, baru telat sebulan. Dan disitulah saat-saatnya organ terbentuk, namanya organogenesis. Sehingga kalau orang itu akan cacat, ya cacatnya itu terjadi di awal kehamilan ini. Inilah makanya kita penting untuk berdiskusi tentang apakah kita itu bijak memulai hamil, kemudian menjadi hamil awal bulan atau awal kehamilan di masa pandemi COVID ini. Karena memang hamil di masa awal bulan atau awal minggu ini adalah masa-masa di mana organnya dibentuk. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang itu stay at home, tinggal di rumah, tidak kemana-mana, kemudian tiba-tiba COVID negatif tapi istri positif, ya sekarang inilah minggu-minggu ini calon anak Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam kandungan itu tangannya dibentuk, kakinya dibentuk, kepalanya dibentuk. Jadi kalau ada gangguan, maka gangguannya juga di masa ini. Ya, itulah jangan punya pikiran bahwa tangan, kaki, kepala, mata, hidung itu dibikin hamilnya sudah 6 bulan atau 7 bulan, oh salah besar. Dibentuknya pada saat awal ini. Lihat di gambar itu angka 8 artinya sudah 8 minggu, dan kemudian angka 9
di warnanya sudah biru itu sudah janin, luar biasa, sudah lengkap sekali. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, jadi ketika dia itu masa pembentukan organ, janin kita itu seperti itu. Itu kalau kita lihat kepalanya itu masih terbelah tengahnya itu, belum begitu menyatu-nyatu amat tulangnya itu. Sampai lahir pun tulang kepalanya kan masih terbuka itu, masih kepalanya masih kalau dipegang begini masih ada denyutnya dan seterusnya. Jadi kalau terganggu pembentukannya karena mungkin ada COVID, infeksi atau mungkin demam, panas karena penyakit itu, maka kemudian terjadilah gangguan pada saat itu. Sebetulnya yang namanya bibir sumbing saja, itu kan cuma terjadi pembentukan ketemunya bibir kanan, bibir kiri itu terganggu, akhirnya terbelah tengahnya. Dan terganggunya kapan? Ya saat ini, saat kira-kira hamil-hamilnya masih kurang dari 8 minggu ini. Saat itu, saat hamil bulan pertama, bulan kedua. Nah ini karena memang betul-betul baru membentuk organ. Sehingga ketika terjadi cacat seperti yang ada di gambar ini, maka kecacatan ini terjadinya pada saat awal kehamilan, bulan pertama, bulan kedua sudah finish, sudah selesai. Ya. Nah inilah makanya saya pesan betul, kalau tidak penting-penting amat, mungkin tidak perlu hamil. Ya, jangan ada hamil yang tidak terencana, jangan ada hamil yang tidak ada kepentingannya, jangan ada hamil yang tidak disengaja, jangan ada hamil yang tidak dikehendaki. Wah saya itu hamil tapi ini nggak sengaja. Wah ini saya hamil tapi sebetulnya ini kecelakaan dan seterusnya. Apalagi yang hamil masih di luar nikah, apalagi hamil yang masih usianya terlalu muda. Inilah risiko yang harus kita lihat. Ini kita lihat betapa sedih ketika kita melihat cacat-cacat itu terjadi, kemudian lahirnya seperti ini. Ketika sekarang ada mereka membiarkan untuk biar hamil, stay at home, kemudian kumpul istri, tidak pakai alat kontrasepsi. Ya kalau suntiknya telat ya saya kira suntik masih bisa. Kalau selemah-lemahnya suntik nggak bisa ya pakai pil lah atau pakai kondom. Jangan dibiarkan untuk kemudian kita tidak pakai kontrasepsi. Kalau memang betul-betul belum menginginkan kehamilan, dan memang saran saya di masa pandemi ini ditunda dulu kehamilannya. Kalau toh ada pasangan usia subur baru yang sudah merencanakan hamil, alangkah bijaknya ditunda dulu. Kita tidak tahu loh, ketika kita misalkan demam, kena COVID, kemudian kita harus mondok, harus dikasih obat ini, obat itu, dan seterusnya. Kita belum tahu bagaimana pengaruhnya terhadap organogenesis atau pengaruhnya terhadap pembentukan organ. Karena COVID ini adalah hal baru, sehingga banyak dokter-dokter belum meneliti apa pengaruhnya. Apalagi kalau dikasih obat, terus apa pengaruhnya obatnya kalau seandainya terjadi kehamilan. Ini baru berdiskusi tentang seandainya kita itu hamil muda, kemudian harus minum obat karena kita kena COVID, maka kita belum tahu dampaknya seperti apa. Dan kalau seandainya kita hamil, kena COVID, demam, panas, batuk, pneumonia dan sebagainya, seperti apa dampaknya kepada bayi yang baru tumbuh. Ini kan kita sama-sama dalam keadaan yang menghadapi pandemi, di mana sesuatu hal yang baru. Ini adalah gambaran-gambaran di layar ini ketika cacat karena gangguan dari pembentukan saraf. Sehingga bisa terjadi otaknya pembentukannya nggak sempurna, tulang belakangnya berlubang, bukan sundul bolong ini bukan ya, tapi karena sumsum tulang belakangnya tidak terbentuk, karena sumsum tulang belakang itu bagian dari otak. Ya ini karena kekurangan vitamin ya, kekurangan asam folat itu vitamin. Coba bayangkan kalau ibu hamil itu muntah-muntah, hamil muda muntah-muntah, kekurangan vitamin ini, kekurangan vitamin itu, anemia dan sebagainya. Belum juga mereka yang miskin. Kalau miskin karena ada COVID, kemudian stay at home, kemudian hamil, dan kemudian memang nggak punya gaji, nggak punya pendapatan, hanya mengharapkan sembako. Akhirnya dia juga tidak dapat asupan vitamin. Ini sama saja, bahwa kita ini terjadi kekurangan vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan janin. Asam folat penting, zinc penting, tambah darah penting, kalsium penting. Bisa kekurangan ini kalau kita makannya saja nggak jelas gitu. Lalu karena itu sekali lagi tunda hamil dulu, itu adalah penting.
di masa COVID-19 ini. Bapak Ibu semua saudara-saudara yang saya hormati, memang cacat itu kalau di negara maju ada yang kemudian dicek dulu, diambil contohnya, itu seperti di gambar itu bayi yang diambil hari-harinya, diambil sedikit, diperiksa di laboratorium, kemudian dicek, setelah dicek oh ternyata cacat, setelah cacat kemudian diterminasi atau digugurkan. Naudzubillah min dzalik. Kalau di Indonesia tentu tidak melakukan hal itu, karena kita pro life, kita pro kehidupan. Majelis Ulama juga melarangnya, semua agama juga melarangnya. Sehingga kita ini harus mencegah jangan ada cacat. Karena kalau cacat kita pun tetap akan melahirkan dalam bentuk cacat. Dan itu membebani Bapak Ibu sekalian. Saya bisa dibayangkan cacat-cacat yang ada tadi seperti apa beban keluarganya. Hidupnya terbebani sepanjang masa hanya karena persiapan kehamilan yang tidak baik. Oleh karena itu persiapkanlah kehamilan supaya tidak cacat anak yang kita lahirkan. Ya. Sebetulnya yang paling sangat kita terganggu itu ketika otaknya itu terganggu. Orang-orang yang katakanlah stunting, pertumbuhannya tidak bagus, dia otaknya juga terganggu karena otak itu hampir 70-80% terbentuknya ya pada saat dia masih dalam kandungan. Setelah lahir itu otak sudah nggak terlalu banyak berkembang. Yang berkembang badannya saja. Ya. Otak kita itu seolah-olah lahir itu sudah 75-80%. Tapi badan kita ini lahir itu paling-paling 5%. Kalau saya dulu lahirnya 3 kilo, terus sekarang beratnya 80 kilo. Coba dihitung berapa 3 kilo itu berapa persennya. Kan sedikit sekali itu hanya 5%-nya. Tapi otak ini tidak. Jadi otak itu sudah terbentuk di dalam rahim, di dalam hampir 75%. Makanya bayi lahir itu kepalanya jauh lebih besar daripada bahu dan badannya. Karena otaknya sudah terbentuk dengan lebih cukup persentasenya. Sehingga kecerdasannya sudah ada. Kecerdasannya sudah terbentuk dasarnya. Inilah kalau terganggu pembentukan otak juga akan luar biasa. Kalau kita lihat di sana apa saja yang membuat gangguan pada pertumbuhan otak, ya termasuk infeksi. Ya, kalau ada infeksi maka otak terganggu. COVID adalah infeksi oleh virus. Kemudian gizi juga, stres. Kalau hamil, stres, waduh udah hamil, kena COVID, wah stresnya luar biasa. Seperti apa itu? Nah itu jelas akan mempengaruhi. Mesti makannya juga kurang karena muntah-muntah. Belum lagi kalau kena asap rokok seperti toksin, kena sinar radiasi atau ada pengaruh-pengaruh lainnya seperti hormon. Ini juga mempengaruhi stunting. Nah, hamil muda itu memang mayoritas juga terjadi mual-mual, muntah. Ini hal yang tidak bisa kita pungkiri. Sehingga faktor gizi tadi saya sampaikan, karena sering sekali hamil muda di mana masa muda ini justru membentuk organ, tetapi ternyata tidak bisa makan dengan sukses. Karena mual, karena muntah. Ya. Makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa. Ya. Sebetulnya saran saya itu minumlah es krim. Ya, karena es krim itu halus, begitu masuk bisa diserap oleh lambung dan cepat. Ya. Kalau makan lainnya belum diserap udah muntah, ya. Tapi kalau es krim cepat. Ya. Minumlah wedang jahe atau minum jahe itu yang asli, ya bukan saset tapi yang asli, yang masih betul-betul syukur kalau bakar sendiri di angkringan atau apa itu juga ada. Karena apa? Mengandung anti emetik, anti mual, anti muntah. Ya. Ya, tetapi memang mual muntah tidak bisa kita hindari, sehingga kalau kita hamil muda, mual muntah masa COVID-19 ini, mau ke dokter ditanya, ini mau periksa apa? Oh hamil, mual muntah, muntahnya berapa kali? Oh baru 2 kali, 3 kali. Oh minum aja dulu, itu di rumah dulu minum dulu, itu jawabannya kan begitu. Karena apa? Karena memang kalau nggak penting-penting amat, hari ini lebih baik stay at home. Apa nggak berat kita ini? Ketika muntah-muntah, mual-mual, mau ke dokter juga sangat terbatas, mau akses layanan kesehatan sangat terbatas. Ya, kita bisa panik, bisa stres. Semua hamil muda itu memang daya tahan turun. Ya karena mual muntah ini daya tahannya turun. Tapi memang tubuh ini oleh Tuhan diciptakan daya tahannya agak turun. Supaya apa? Supaya hamilnya itu tidak ditolak oleh tubuh. Kalau tubuhnya itu punya daya menolak yang tinggi, maka hamilnya pun ditolak. Sehingga memang orang hamil itu daya tahan tubuhnya agak diturunkan. Itu. Tetapi kejelekannya daya tahan tubuh diturunkan kan kalau ada COVID datang kan juga
masuk juga itu. Nah ini yang perlu kita perhitungkan. Ya makanya sekali lagi tunda dulu dong kehamilannya. Setelah COVID berlalu baru kita hamil. Ya, mual muntah ini sudah luar biasa. Ada yang betul-betul hiperemesis. Ada yang stres karena berdebat dengan suami atau unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak dikehendaki. Makanya kalau menurut saya di masa pandemi COVID supaya kita tidak stres, kita lebih baik mencegah. Jangan lupa pakai sarana kontrasepsi, itu penting sekali. Suami istri pasangan subur harus memperhatikan itu agar tidak hamil di masa COVID ini. Mual muntah memang menurunkan daya tahan tubuh kita. Kalau kita selain mual muntah itu yang kita bicarakan, kadang-kadang mual muntah ini kan butuh diinfus, butuh ke rumah sakit, ya, butuh kemudian perawatan, tetapi itu pun sulit, itu pun akan sulit. Maka lebih baik kita tidak hamil dan tidak mual muntah. Ya. Masih ada risiko lain lagi, yaitu yang namanya risiko terjadinya keguguran atau abortus. Ya, sebetulnya keguguran ini hal yang biasa. Orang sih, waduh keguguran ini heboh, saya takut dan sebagainya. Tapi keguguran ini kan kejadiannya bisa 10%, ada angkanya, ada yang menghitung sampai 15%, minimal 5%. Jadi kalau ada 100 orang hamil rame-rame, itu sebetulnya yang akan keguguran itu minimal 5, kadang-kadang sampai 10, sampai 12. Nah kalau ini orang dibiarkan hamil semua pada masa COVID ini, pada nggak pakai suntik, nggak pakai kondom, nggak pakai IUD, nggak pakai pil, nggak susuk, lah terus hamil 100 orang saja, maka yang mau keguguran itu sebetulnya minimal 5. Sehingga kalau misalkan sekarang seluruh Indonesia itu biasanya 1 tahun yang hamil 5 juta, bisa dibayangkan berapa yang keguguran. Dan keguguran ini seperti di gambar itu bisa dilihat, belum tentu bisa bersih. Ya keluar, terus perdarahan, itu. Takut perutnya sakit, pinggangnya sakit, stres, takut perdarahan. Ke dokter ditanya, gimana perdarahannya bergumpal-gumpal tidak? Tidak, mules ya sakit ya. Kalau nggak bergumpal-gumpal coba baring dulu, gitu. Ya. Karena ini baru sibuk ngurusi COVID. Nah, kita berat sebetulnya. Nah, oleh karena itu, risiko keguguran ini sebetulnya sudah menjadi keniscayaan. Maka lebih baik jangan coba-coba hamil dulu di masa pandemi daripada kita juga menghadapi risiko terjadinya keguguran. Ya. Ini kalau kita lihat perdarahan pada saat keguguran juga sering menakutkan. Ya. Kematian karena keguguran juga ada. Ya. Ya. Kemudian kalau tidak bersih harus dikuret, harus ke dokter, harus ini. Kita lihat di tayangan itu, kan itu harus dibegitukan karena janinnya yang kecil itu sudah mati karena perdarahan di dalam, tapi belum bersih, jadi perdarahan terus. Sehingga harus dipakai alat, harus diambil di dalam itu. Ini harus dibius gitu. Ya. Nah ini tindakan-tindakan begini kan sebetulnya nggak perlu tau kalau kita itu nggak hamil dulu gitu. Ya. Makanya sekali lagi risiko terjadinya keguguran yang tidak bersih ini harus kita hindari. Memang kalau ada yang sudah terlanjur hamil ya bed rest, harus bed rest saja. Kalau ada flek-flek sedikit bed rest, stay at home bed rest. Ya, kalau ada ngeflek supaya tidak keguguran dan supaya tidak harus ke rumah sakit, harus kuret, harus ini, harus itu, menjaga supaya tidak terpapar COVID juga jadi agak sulit kalau kita harus keluar masuk rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang saya hormati, saya sekali lagi mengingatkan jangan ada kehamilan yang tidak terencana. Jangan hamil kalau tidak penting-penting amat, ya. Dan di masa pandemi ini lebih bijak kalau seandainya kita tunda dulu kehamilannya. Insya Allah nanti kalau pandemi sudah berlalu masih bisa merencanakan untuk kehamilan yang lebih sehat. Dan tentu kita ingin anak-anak kita juga anak-anak yang sehat, yang cerdas, dan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas. Terima kasih, semoga semuanya sehat di masa pandemi ini dan tetap jaga physical distancing dan juga jaga kebersihan dan juga jaga nutrisi atau makanan yang sehat agar stamina kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.